kita bagaimana kondisi inflasi pada bulan Juni tahun 2026. Pada Juni tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 0,44% secara bulanan atau mantumanya, atau kenaikan indeks harganya atau IHK dari 111,40 pada Mei 2026 meningkat menjadi 111,89 pada kondisi Juni tahun 2026. Secara tahunan atau year on year terjadi inflasi sebesar 3,34%. Dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,79%. Teman-teman media, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Kelompok transportasi ini memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,28%. 3. Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi. Yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Dan yang ketiga pelumnas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Teman-teman media, selain transportasi, juga kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terhadap inflasi di bulan Juni 2026 sebesar 0,06% dengan inflasinya sebesar 0,20%. Nah, komoditi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil inflasi ini terutama bawang merah. Andilnya 0,04%. Bawang putih itu memberikan andil inflasi sebesar 0,03% dan juga beras memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, saya akan membahas tinjauan khusus kelompok transportasi yang menjadi pendorong inflasi. Pada Juni tahun 2026, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,29% dengan andil inflasi sebesar 0,28%. Inflasi pada kelompok tersebut, yaitu kelompok transportasi, ini disumbang oleh kenaikan bensin, tarif angkutan udara, dan juga pelumnas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi, seperti yang sudah tadi saya uraikan di uraian pendahuluan. Nah, sementara itu teman-teman media, kenaikan untuk tarif angkutan udara terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan adanya periode libur sekolah pada bulan Juni ini. Selanjutnya saya akan membahas tinjauan khusus untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga menjadi pendorong inflasi pada bulan Juni tahun 2026. Nah, teman-teman media bisa dilihat di grafiknya, tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Beberapa komoditi yang menjadi penyumbang utama inflasi dari kelompok ini, terutama bawang merah, bawang putih, dan juga beras. Inflasi komoditi bawang merah didorong oleh pasokan yang masih terbatas secara nasional, ya. Meskipun terjadi peningkatan produksi pada beberapa sentra produksi yang sudah saya sebutkan tadi di pendahuluan. Nah, sedangkan untuk inflasi bawang putih ini akibat kenaikan biaya angkutan barang secara global serta juga kecenderungan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berikutnya, inflasi untuk yang bulan ke bulan atau month to month menurut komponennya. Seluruh komponen, yaitu komponen inti, harga diatur pemerintah dan juga bergejolak mengalami inflasi. Inflasi pada Juni tahun 2026 yang sebesar 0,44% utamanya didorong oleh inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 1,41%. Nah, komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 0,27%. Nah, sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil terhadap komponen harga yang diatur pemerintah, yaitu bensin dan juga tarif angkutan udara. Untuk yang komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,23%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,15%. Teman-teman media, komoditi yang dominan memberikan andil inflasi terhadap komponen inti, terutama pelumas atau oli mesin, telepon seluler, dan juga minyak goreng. Untuk yang komponen ketiga, yaitu komponen harga bergejolak, mengalami inflasi sebesar 0,14%. Komponen harga bergejolak ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, yaitu bawang merah, bawang putih, dan juga beras.